天化龙命，你拿不走。你的命，交给我吧，黑龙啸天印。 Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lilantian yang berada di kondisi sekarat dan ia sudah seperti hampir berada di akhir hayatnya. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah sosok misterius yang kemungkinan merupakan kekuatan kegelapan memberikan tawaran kepada Lintian untuk menerima kekuatannya agar Lintian bisa melanjutkan kehidupan dan juga mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dan setelahnya kekuatan kegelapan tersebut memasuki tubuh Lintian. Sedangkan untuk Lindong bersama dengan rombongannya, mereka sekarang sudah hampir dekat untuk menuju ke kota Vianten yang kota ini merupakan kota untuk menuju ke tempat dari medan inti peperangan kuno. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendengar adanya keributan yang terjadi. Lindong pun dengan segera menuju ke tempat keributan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata di sana adanya seorang perempuan yang sedang dikejar oleh para anggota dari dinasti Feng Yu yang sampai membuat seorang perempuan itu berada di kondisi terpojok. Lindong berniat untuk menyelamatkannya, tetapi Lin Diao menenangkan kepada Lindong bahwasanya wanita itu memiliki keistimewaan. Dan di saat itu tiba-tiba saja dari wanita tersebut muncul sosok makhluk besar. Dan makhluk itu langsung kehilangan kendali menyerang kedua anggota dari dinasti Feng Yue sampai membuat dua anggota dari dinasti Feng Yue kehilangan nyawanya. Dan setelahnya monster itu hendak untuk menyerang ke arah dari sang wanita tersebut, tetapi Lindong dengan segera membantu wanita itu dengan menyalurkan energinya kepada sang wanita, membuat sang wanita bisa mengaktifkan segelnya dan langsung menyegel kembali monster tersebut. Tetapi setelahnya wanita itu tidak tersadarkan diri. Lindong khawatir dengan wanita itu. Lindong pun menunggu wanita itu sampai siuman karena di sini juga Lindong melihat wanita itu seperti teringat dengan adiknya. Singkatnya wanita tersebut telah terbangun dan di sana wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Surau dan juga ia berterima kasih kepada Lindong karena ia tahu Lindong merupakan orang baik yang telah menyelamatkan dirinya dan juga melindungi dirinya di saat ia tak tersadarkan diri. Tetapi setelahnya Surau tidak ingin untuk merepotkan Lindong dengan Surau pun akan melanjutkan perjalanan sendirian. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Lindong bersama dengan rombongannya, mereka telah sampai di kota Vian. Dengan di sana kota Vian, mereka akan menghadapi ujian terakhir untuk bisa mengikuti peperangan 100 dinasti yang di sana mereka pertama-tama akan melakukan pendaftaran dengan mereka yang akan melakukan pengukuran kekuatan. Yang kekuatan di atas Nirvana akan dianggap lolos. Setelah beberapa peserta, Lindong pun melakukan pengetesan kepada kekuatannya yang di sana banyak orang juga telah mengenali Lindong karena Lindong yang telah banyak mengalahkan dinasti super. Dan setelahnya Lindong mengukurkan kekuatannya di atas monumen tersebut yang di sana Lindong ternyata bisa dengan mudahnya meraih tingkatannya sangat tinggi. Tetapi di tengah perjalanan tanpa Lindong sengaja untuk melemahkan kekuatannya, dengan pada akhirnya Lindong mencapai tingkatan kedua dari daftar tersebut yang menandakan Lindong sebenarnya bisa mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tetapi Lindong sengaja untuk menekan kekuatannya untuk tidak memancing perhatian dari para peserta lainnya. Dan setelahnya pun Lin Diao serta Lin Yan, mereka berdua juga mengukur kekuatan mereka dengan mereka juga mendapatkan peringkat di bawah Lindong, yaitu 3 dan juga 4. Tetapi di sana mereka dibuat kaget karena peringkat lainnya yaitu peringkat Tian, karena di sini adanya dua peringkat, pertama peringkat biasa dan juga peringkat Tian. Tetapi di sini peringkat Tian nama-namanya sudah terisi tanpa adanya pengukuran kekuatan, yang para anggota itu sendiri merupakan orang-orang dari dinasti super. Hal itu pun seketika
maka membuat banyak orang merasa tidak terima karena menganggap hal ini merupakan keuntungan yang tidak adil untuk mereka yang bukan berasal dari dinasti super. Tetapi di saat itu, anggota dari dinasti super yang bernama Feng Chan yang berasal dari dinasti Feng Yun muncul dengan membanggakan dinasti supernya yang memang layak untuk langsung terdaftar di dalam daftar dari Nirvana Tian, yang sekaligus juga Feng Chan memamerkan kekuatannya. Tetapi tanpa di sana Surou merasa ketakutan dengan Feng Chan dan ia mencoba untuk mundur, tetapi Feng Chan melihat ke arah Surou dan tampaknya adanya sebuah hubungan di antara Surou dan juga Feng Chan. Dan setelahnya pun kompetisi peperangan 100 dinasti dimulai, yang langsung pun mereka semua memasuki kompetisi tersebut. Yang dalam kompetisi ini seperti kompetisi Battle Royale, yang dimana setiap peserta akan melakukan pertarungan dan setiap peserta akan mengumpulkan poin dari lawan mereka, yang artinya merebut poin dari lawan dan poinnya paling banyak akan menjadi pemenang pada kompetisi ini. Dan untuk Lindong, di sini Lindong berniat untuk mengincar para orang-orang dari dinasti super karena Lindong ingin untuk langsung mendapatkan poin-poin besar dari mereka. Dan tak jauh dari sana, Lindong melihat bahwasannya Surou, wanita sebelumnya, sekarang ternyata sedang dikepung oleh para rombongan dinasti Feng Yun, yaitu Feng Chan. Dengan di sana Feng Chan bersama dengan rombongannya berniat untuk merebut makhluk raksasa yang berada di tubuhnya Surou, yang mereka sebut sebagai kekuatan warisan. Dan di sana pun Lindong dengan segera menyelamatkan Surou dengan menghentikan rombongannya Feng Chan. Dan di sini juga karena Feng Chan berasal dari dinasti Feng Yun, yaitu dinasti super, Lindong bertujuan untuk mengalahkan Feng Chan. Dan di sana Feng Chan sangat marah kepada Lindong karena Lindong yang telah mengganggu dirinya berurusan dengan Surou, dan juga karena Lindong berasal dari dinasti rendahan membuat egonya Feng Chan semakin naik. Dan setelahnya pun Lindong membuat syarat yang dimana Lindong bersama Lin Yan akan maju untuk bertarung, sedangkan Lin Diao diminta untuk melindungi Surou. Dan setelahnya pun mereka saling bertarung dengan Lindong berhadapan melawan Feng Chan. Yang dalam pertarungan tersebut, Lindong menggunakan teknik lubang hitamnya, yang teknik tersebut mampu untuk menghilangkan semua serangan dari Feng Chan, yang membuat Feng Chan kaget dengan kekuatan Lindong. Ya, sampai pada akhirnya mereka berdua beradu serangan telapak tangan dengan Lindong yang bisa mendominasi, dan pada akhirnya dalam pertarungan tersebut Feng Chan berada di situasi terpojok. Yang sekaligus juga para bawahannya Feng Chan juga telah dikalahkan oleh Lin Yan dan juga Lin Diao, membuat Feng Chan semakin terpojok dengan situasi ini. Dan Feng Chan pun menggunakan serangan rahasianya, yang dimana itu berasal dari harta karun tingkatan Tiannya, yang harta tersebut bernama segel naga hitam. Yang lalu pun Feng Chan mengeluarkan segel naga hitam dan mengeluarkan bayangan naga hitam yang besar. Dan di sana Feng Chan langsung menyerang Lindong. Lindong melakukan pertahanan menggunakan pertahanan dari naga azurnya, yang singkatnya Lindong menggunakan armor dari naga azurnya. Dan di sana mereka pun saling beradu kekuatan naga antara naga langit dan juga naga hitam. Pertarungannya sengit dan juga sepadan terjadi di antara mereka. Tetapi setelah beberapa pertukaran serangan, naga langit Lindong lebih unggul daripada Feng Chan, yang pada akhirnya membuat Feng Chan berada di kondisi terpojok. Dan di sini Feng Chan menggunakan jurus terakhirnya, yaitu pengancaman, mengancam kepada Lindong bahwasannya backingannya yaitu dinasti Feng Yun akan mengincar Lindong. Tetapi Lindong tidak peduli, dan pada akhirnya Lindong menghabisi Feng Chan. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Lindong, serta Lindong mengambil harta yang dimiliki oleh Feng Chan. Hal ini pun membuat orang-orang yang berada di luar dibuat kaget karena Lindong yang bisa mengalahkan anggota dari dinasti super. Setelah pertempuran itu, hubungan Lindong bersama dengan Surou semakin dekat, dan juga Lindong memberikan beberapa poin nirvana kepada Surou agar bisa bertahan pada kompetisi ini, yang hal itu pun membuat Surou merasa sangat berterima kasih kepada Lindong. Sedangkan di tempat petinggi dari para
penatua yang mengawasi pertempuran dari 100 dinasti. Dengan di sana mereka membicarakan kemampuannya Lindong yang dapat mengalahkan murid tingkatan Nirvana, dan mereka yakin rankingnya Lindong akan bisa naik ke tingkatan murid Nirvana dengan kemampuannya yang seperti ini. Kembali kepada Lindong, yang di sini Lindong mengajak kepada Zoro untuk bergabung dengan kelompoknya, dan Zoro awalnya tidak mau karena takut menjadi beban, tetapi karena Lindong yang menenangkan kepada Zoro, pada akhirnya Zoro mau untuk bergabung. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya dinasti super lainnya yang bernama Qingtian datang untuk menantang Lindong bertarung karena ia yang tertarik dengan kemampuan Lindong yang bisa mengalahkan Feng Chan. Dan di sini juga bahkan Qingtian memberikan obat kepada Lindong untuk bisa memulihkan kondisi lukanya agar bisa bertarung secara prima melawan dirinya. Lindong menerima tantangan tersebut dan mereka nanti akan melakukan pertarungan itu. Dan setelahnya Lindong melihat kondisi dari Zoro, yang di sana Zoro menunjukkan segel kekuatan yang ia miliki, tetapi segel itu sekarang masih belum ia kuasai penuh yang membuat kekuatan ini bisa melawan balik kepada Zoro. Tetapi jika segel tersebut dapat disempurnakan, maka Zoro akan bisa menstabilkan kekuatan segel tersebut. Sedangkan Lin Diao bersama dengan Lin Yan yang berjaga di luar, di sana mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari kelompok misterius yang kelompok tersebut berniat untuk merampok mereka, dan di sana pun terjadi pertarungan besar antara Lin Diao dan juga Lin Yan menghadapi para kelompok perampok ini. Yang dalam pertarungan itu Lin Diao melihat kemampuan dari para kelompok perampok ini yang memiliki kemampuan seperti energi kematian, yang karena pengalaman Lin Diao mengetahui kekuatan tersebut dan Lin Diao bisa untuk mengcounter beberapa serangan dari perampok tersebut. Ya sampai membuat si perampok itu kaget karena Lin Diao yang mengetahui banyak tentang kemampuannya yang berasal dari energi kematian. Tetapi dalam pertarungan itu tampaknya Lian masih belum bisa untuk bertarung dengan sempurna karena kekuatannya yang masih belum stabil. Hal ini membuat pertarungan menjadi cukup sulit karena Lin Diao yang harus berjuang maksimal untuk menghadapi para perampok tersebut, dan di saat itu adanya Zoro yang membantu mereka. Ia sekarang bisa lebih mudah untuk mengendalikan makhluk raksasa yang ia miliki karena bantuan dari Lindong sebelumnya. Dan setelahnya pun Zoro membantu pertarungan, tetapi dalam pertarungan tersebut tetap saja rombongan perampok jauh lebih unggul, yang pada akhirnya membuat raksasanya Zoro juga kewalahan dalam pertarungan tersebut. Dan untungnya di saat itu Lindong telah keluar dengan kondisi yang telah kembali pulih dan membantu mereka, yang di sana pun Lindong menggunakan harta dari segel naga hitam. Dan rombongan si perampok tersebut juga meningkatkan kekuatan mereka dengan ia yang mengambil kekuatan dari para bawahannya. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi secepatnya.